Di tengah hujan yang mengguyur kota, seorang dokter cantik menangis sambil memeluk setir mobil peninggalan mendiang ibunya. Hari itu menjadi hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Utang yang menumpuk memaksanya menjual satu-satunya kenangan terakhir keluarganya. Di saat semua orang kaya datang menawar dengan harga yang menghina, seorang pelayan parkir berwajah sederhana tiba-tiba melangkah maju. Ia membawa tas lusuh yang membuat semua orang menertawakannya. Tidak ada yang menyangka, keputusan pria sederhana itu untuk membeli mobil itu membuat dokter cantik tertegun dan ternyata inilah alasannya. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mentari pagi baru saja muncul ketika Andri mengenakan rompi oranye yang mulai memudar warnanya. Usianya 32 tahun, tetapi guratan lelah di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Seperti biasa, ia mengayuh sepeda motornya yang sudah berulang kali mogok menuju sebuah rumah sakit swasta terbesar di kota itu. Di sanalah ia bekerja sebagai pelayan parkir sejak hampir 7 tahun terakhir. Banyak orang mengenalnya sebagai pria yang murah senyum. Setiap kendaraan yang datang selalu ia sambut dengan ramah. Tidak peduli apakah pengendaranya datang dengan mobil mewah atau sepeda tua, Andri selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Namun tidak seorang pun benar-benar mengenal kehidupan Andri di balik senyum itu. Sepulang bekerja, ia selalu pulang ke rumah kontrakan kecil yang berada di pinggir sungai. Di dalam rumah sederhana itu tinggal seorang perempuan tua yang tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Perempuan itu adalah ibunya. Sudah hampir 2 tahun ibunya mengidap penyakit yang membuat kakinya sulit digerakkan. Biaya pengobatan terus bertambah, sementara penghasilan Andri sebagai pelayan parkir hampir tidak pernah cukup. Setiap malam, Andri menghitung lembar demi lembar uang hasil kerjanya. Sebagian ia gunakan membeli obat, sebagian lagi untuk kebutuhan makan, dan sisanya ia masukkan ke dalam sebuah kotak besi tua yang selalu ia simpan di bawah tempat tidur. Kotak itu tidak pernah dibuka di depan siapapun. Bahkan ibunya sendiri tidak mengetahui berapa banyak isi tabungan tersebut. Jangan terlalu memaksakan diri, nak. Suara ibunya terdengar lirih ketika Andri menyuapinya sarapan sebelum berangkat bekerja. Andri hanya tersenyum. Aku baik-baik saja, Bu. Padahal semalaman ia hanya tidur 2 jam karena membantu seorang tetangga memperbaiki atap rumah demi mendapatkan tambahan uang. Baginya, rasa lelah bukan lagi sesuatu yang perlu dikeluhkan. Sesampainya di rumah sakit, suasana mulai ramai. Ambulans datang silih berganti. Para pasien berdatangan. Mobil-mobil mewah memenuhi halaman parkir. Di antara semua kendaraan itu, ada satu mobil berwarna putih yang selalu menarik perhatian banyak orang. Mobil milik Dr. Citra. Dokter muda itu dikenal sebagai salah satu dokter terbaik di rumah sakit tersebut. Parasnya cantik, tutur katanya lembut, dan selalu sabar menghadapi pasien. Para pegawai sering mengatakan bahwa hidup Dr. Citra pasti sempurna. Masih muda, karir cemerlang, memiliki mobil mahal, dan kabarnya akan segera menikah dengan seorang pengusaha sukses. Andri sendiri tidak pernah banyak berbicara dengan Dr. Citra. Hubungan mereka hanya sebatas sapaan singkat setiap pagi. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mas Andri. Hanya itu. Tetapi bagi Andri, keramahan sederhana itu sudah cukup membuatnya menghormati dokter tersebut. Hari demi hari berlalu tanpa sesuatu yang istimewa. Sampai suatu sore, langit mulai berubah jingga ketika jam kerja hampir selesai. Halaman parkir perlahan sepi. Andri sedang menyusun pembatas parkir ketika melihat mobil putih Dr. Citra masih terparkir di sudut halaman. Biasanya dokter itu sudah pulang 1 jam lebih awal. Merasa heran, Andri berjalan perlahan untuk memastikan tidak ada masalah pada kendaraan tersebut. Belum sempat mendekat, langkahnya terhenti. Melalui kaca depan yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Dr. Citra sedang menangis. Bukan sekadar meneteskan air mata. Ia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Beberapa lembar kertas berserakan di kursi penumpang. Andri buru-buru mengalihkan pandangan. Ia merasa tidak pantas melihat kesedihan orang lain. Namun angin sore menerbangkan salah satu lembar kertas keluar dari mobil. Kertas itu jatuh tepat di dekat kaki Andri. Dengan ragu, ia mengambilnya. Belum sempat mengembalikan, matanya tanpa sengaja membaca beberapa tulisan besar di bagian atas. Pemberitahuan penarikan kendaraan. Jantung Andri berdegup lebih cepat. Ia segera mengetuk pelan kaca mobil.
Dokter Citra buru-buru menghapus air matanya lalu membuka sedikit jendela. Wah, Mas Andri. Suaranya terdengar dipaksakan agar tetap terdengar tenang. Kertas dokter tadi jatuh. Oh, terima kasih. Tangannya gemetar saat menerima kembali surat tersebut. Andri ingin mengatakan sesuatu. Namun ia mengurungkan niatnya. Ia hanya menundukkan kepala lalu kembali ke pos parkir. Dari kejauhan ia melihat Dokter Citra kembali menangis. Matahari akhirnya tenggelam. Mobil putih itu perlahan meninggalkan rumah sakit. Namun bayangan tangisan Dokter Citra tidak ikut pergi dari pikiran Andri. Malam itu, Andri kembali bekerja sebagai kurir barang hingga hampir tengah malam. Saat mengendarai motornya melewati jalan kota yang mulai lengang, pikirannya terus dipenuhi wajah Dokter Citra. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu berhasil ternyata sedang menyimpan beban sebesar itu? Sesampainya di rumah, ibunya masih belum tidur. Kenapa wajahmu murung, Nak? Andri hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Ibunya memandang putranya cukup lama. Kadang hidup mengajarkan kita bahwa orang yang paling sering tersenyum justru menyimpan luka paling dalam. Kalimat itu membuat Andri terdiam. Keesokan paginya, suasana rumah sakit berubah sedikit berbeda. Beberapa pegawai terlihat berbisik-bisik. Mereka membicarakan Dokter Citra. Ada yang mengatakan dokter itu terlilit utang. Ada yang menyebut tunangannya mulai jarang datang. Ada pula yang mengatakan mobil putihnya akan segera disita. Andri tidak ikut berbicara. Ia hanya mendengarkan sambil mengatur kendaraan yang terus berdatangan. Tidak lama kemudian, mobil putih itu memasuki halaman rumah sakit. Dokter Citra turun seperti biasa. Wajahnya tetap tersenyum. Namun mata sembabnya tidak mampu menyembunyikan bahwa semalaman ia kembali menangis. Saat berjalan melewati pos parkir, langkahnya sempat terhenti. Mas Andri. Iya, Dok. Terima kasih karena kemarin tidak bertanya apa-apa. Andri tersenyum kecil. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk bercerita. Dokter Citra mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, senyum dokter itu tampak begitu rapuh. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam rumah sakit. Andri kembali menjalankan pekerjaannya. Namun jauh di dalam hatinya, muncul sebuah keinginan yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Entah mengapa, ia merasa ingin membantu perempuan itu. Padahal kehidupannya sendiri sedang berada di ujung kesulitan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa tangisan yang ia lihat sore kemarin akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Dan tanpa diketahui siapapun, seseorang yang berdiri di lantai 2 rumah sakit sedang memperhatikan Andri sejak tadi. Tatapannya tajam, penuh rasa curiga. Seolah kehadiran seorang pelayan parkir sederhana itu mulai mengganggu rencana besar yang telah lama disusunnya. Sejak peristiwa sore itu, Andri tidak lagi memandang Dokter Citra sebagai sosok yang hidupnya sempurna. Setiap kali melihat dokter muda itu berjalan melewati halaman parkir, ia justru melihat seseorang yang sedang berjuang keras menyembunyikan luka di balik senyuman. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Rumah sakit tetap ramai. Ambulans terus berdatangan. Suara langkah para perawat memenuhi lorong-lorong bangunan. Namun di balik kesibukan itu, bisik-bisik para pegawai semakin sering terdengar. Katanya utangnya sudah miliaran. Aku dengar kliniknya bangkrut. Kasihan juga, padahal dulu dia paling bersinar. Makanya jangan terlalu percaya investasi. Kalimat-kalimat itu terus beredar dari mulut ke mulut. Andri memilih diam. Ia tidak pernah suka membicarakan kesulitan orang lain. Baginya, setiap manusia sedang memikul beban yang tidak selalu terlihat. Pagi itu, Dokter Citra datang lebih awal dari biasanya. Ia turun dari mobil putihnya sambil membawa beberapa map tebal. Wajahnya terlihat lebih pucat. Meski begitu, ia tetap menyapa Andri. Selamat pagi, Mas Andri. Pagi, Dok. Dokter Citra tersenyum tipis, lalu melangkah cepat menuju ruang praktik. Baru beberapa langkah, telepon genggamnya berdering. Ia berhenti di dekat taman rumah sakit. Andri yang sedang membantu mengarahkan kendaraan tidak sengaja mendengar sebagian percakapan itu. Ayah masih belum boleh pulang. Suara Dokter Citra terdengar pelan. Iya, aku sedang mencari uangnya. Beberapa detik kemudian suaranya berubah. Aku bilang aku sedang berusaha. Ia menutup telepon dengan napas panjang. Kepalanya tertunduk cukup lama sebelum akhirnya kembali berjalan. Andri tidak sengaja melihat kedua tangan dokter itu bergetar. Hari itu berlangsung sangat sibuk.
Sejak pagi hingga sore, ruang gawat darurat hampir tidak pernah sepi. Dokter Citra bahkan tidak sempat beristirahat. Ketika matahari mulai condong ke barat, seorang pria berpakaian rapi datang menggunakan mobil hitam mewah. Pria itu turun dengan langkah cepat. Wajahnya tampan. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Para pegawai rumah sakit mengenalnya. Namanya Rian. Ia adalah tunangan Dokter Citra. Namun tidak seperti biasanya, Rian tidak terlihat tersenyum. Ia langsung masuk rumah sakit tanpa menyapa siapapun. Sekitar 30 menit kemudian, suara pertengkaran mulai terdengar dari salah satu ruang konsultasi. Tidak terlalu keras, namun cukup jelas terdengar hingga lorong. Andri yang sedang membantu seorang pasien lanjut usia melewati lorong itu tanpa sengaja melihat pintu ruang konsultasi terbuka sedikit. Suara Rian terdengar penuh emosi. "Aku sudah tidak sanggup terus begini." Suara Dokter Citra terdengar lirih. "Aku hanya butuh waktu." "Waktu?" Rian tertawa kecil. "Kamu sudah bilang begitu selama berbulan-bulan." "Ayahku sedang sakit." "Lalu kenapa semuanya harus menjadi tanggung jawabku?" Dokter Citra terdiam. Beberapa detik kemudian Rian kembali berbicara. "Aku ingin hidup tenang." Kalimat itu terdengar begitu dingin. "Aku tidak mau menikah dengan seseorang yang hidupnya dipenuhi utang." Andri menghentikan langkahnya. Dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin mendengar lebih jauh. Ia memilih segera meninggalkan lorong. Beberapa menit kemudian Rian keluar dengan wajah kesal. Ia berjalan cepat menuju parkiran. Andri membukakan pintu mobilnya seperti biasa. Namun Rian justru melemparkan kunci mobil dengan kasar. "Awas lecet." Andri hanya mengangguk. Mobil hitam itu melaju kencang meninggalkan rumah sakit. Tidak lama kemudian, Dokter Citra keluar. Matanya merah. Meski begitu, ia tetap berusaha tersenyum kepada semua orang. Tidak seorang pun bertanya. Semua hanya pura-pura tidak melihat. Andri kembali menundukkan kepala. Di dalam hatinya muncul rasa iba yang semakin besar. Malam harinya, setelah selesai bekerja di rumah sakit, Andri langsung menuju gudang logistik tempat ia bekerja sambilan sebagai buruh bongkar muat. Karung demi karung ia angkat sendirian. Punggungnya mulai terasa nyeri. Kedua telapak tangannya dipenuhi luka. Namun ia terus bekerja hingga dini hari. Pemilik gudang yang sudah mengenalnya mendekat. "Andri." "Iya, Pak." "Kamu ini manusia atau mesin?" Andri tersenyum kecil. "Masih kuat." Pemilik gudang menggeleng pelan. "Kamu tidak pernah menolak lembur." "Aku masih butuh tambahan penghasilan." Pria tua itu menatap Andri cukup lama. "Untuk biaya ibumu." Andri mengangguk. Sebagian memang untuk ibunya. Namun ada tujuan lain yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada dirinya sendiri, tujuan itu terasa semakin sulit dijelaskan. Pulang menjelang subuh, Andri mendapati ibunya masih terjaga. Perempuan tua itu sedang merajut sebuah syal sederhana. "Kok belum tidur, Bu?" "Ibu menunggumu." Andri duduk di samping tempat tidur. Ibunya mengusap pelan tangan Andri yang penuh luka. "Kamu bekerja terlalu keras." Andri hanya tersenyum. "Belum cukup." Ibunya menatap wajah putranya. "Kalau mengejar uang terus, nanti kamu lupa mengejar kebahagiaan." Andri terdiam. Beberapa saat kemudian ia mengambil kotak besi yang tersimpan di bawah tempat tidur. Ia memasukkan beberapa lembar uang hasil kerjanya malam itu. Kotak itu kini terasa semakin berat. Ibunya memperhatikan dari kejauhan. "Itu tabunganmu?" Andri mengangguk. "Iya. Untuk masa depan." Andri kembali mengangguk. Namun ia tidak mengatakan masa depan siapa yang sedang ia persiapkan. Keesokan harinya, saat Andri tiba di rumah sakit, suasana terasa jauh lebih tegang. Sebuah mobil derek berhenti di depan pintu masuk. Beberapa petugas berpakaian resmi turun membawa map. Mereka bertanya kepada petugas keamanan. "Mobil atas nama Dokter Citra masih ada?" "Iya. Pemiliknya sedang bekerja." Petugas itu saling berpandangan. Andri yang mendengar percakapan tersebut langsung memahami maksud kedatangan mereka. Jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa menit kemudian, Dokter Citra keluar dari gedung rumah sakit. Melihat mobil derek itu, wajahnya langsung berubah pucat. Salah satu petugas menghampirinya dengan sopan. "Maaf, dokter. Kami sudah memberikan beberapa kali peringatan." Dokter Citra mencoba menjelaskan. "Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi."
Petugas itu menghela napas. Kami hanya menjalankan tugas. Beberapa pegawai rumah sakit mulai berkumpul. Sebagian hanya menonton. Sebagian lagi diam-diam mereka menggunakan telepon genggam. Bisikan mulai terdengar lagi. Itu mobilnya mau ditarik. Aduh, kasihan, katanya dokter sukses. Wajah dokter Citra semakin menunduk. Air matanya hampir jatuh. Andri berdiri tidak jauh dari sana. Tangannya mengepal. Ia ingin melakukan sesuatu. Namun ia sadar dirinya hanyalah seorang pelayan parkir. Apa yang bisa ia lakukan? Di tengah suasana yang semakin sunyi, tiba-tiba terdengar suara seorang pria. Tunggu. Semua orang menoleh. Rian datang kembali. Namun bukannya membantu, ia justru berjalan mendekati dokter Citra dengan wajah dingin. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Lalu meletakkannya di atas kap mobil. Itu cincin pertunangan. Suasana mendadak membeku. Rian menatap dokter Citra tanpa sedikit pun rasa iba. Mulai hari ini, hubungan kita selesai. Kalimat itu terdengar begitu tajam. Dokter Citra tidak mampu berkata apa-apa. Tangannya gemetar. Matanya terus memandang cincin yang selama ini begitu ia jaga. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya saling berpandangan. Tidak ada yang berani menyela. Rian berbalik. Ia berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk ke dalam kendaraan, ia sempat melirik Andri yang berdiri di dekat pos parkir. Tatapan itu terasa aneh. Seolah-olah ia sedang memperingatkan seseorang. Kemudian mobil hitam itu melaju pergi, meninggalkan dokter Citra yang masih berdiri seorang diri di samping mobilnya. Tidak ada yang menyadari, dari balik kaca gedung administrasi, seorang pria parubaya berkacamata sedang memperhatikan seluruh kejadian itu dengan wajah penuh perhatian. Tangannya perlahan menggenggam sebuah berkas lama bertuliskan nama Andri. Sorot matanya berubah tajam. Seakan ia baru saja menemukan potongan rahasia yang selama ini hilang. Pagi setelah pertunangan dokter Citra berakhir, langit tampak mendung sejak matahari belum benar-benar terbit. Angin dingin berembus melewati jalan-jalan kota, seolah membawa pertanda bahwa hari itu tidak akan berjalan seperti biasanya. Andri berangkat lebih awal. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikirannya terus teringat wajah dokter Citra yang berdiri terpaku di samping mobilnya sehari sebelumnya. Bukan karena mobil itu hampir ditarik, melainkan karena sorot matanya yang benar-benar kehilangan harapan. Andri memahami perasaan itu. Ia pernah merasakannya bertahun-tahun lalu, ketika ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan utang yang tidak sedikit. Sejak saat itulah kehidupan keluarganya berubah. Rumah warisan terpaksa dijual. Semua tabungan habis. Andri yang saat itu baru mulai bekerja harus mengubur banyak impian demi memastikan ibunya tetap bisa bertahan hidup. Karena itulah, ia tahu seperti apa rasanya kehilangan arah. Sesampainya di rumah sakit, suasana tampak lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pegawai masih membicarakan kejadian kemarin. Aku dengar pertunangannya benar-benar batal. Kasihan juga. Ya mau bagaimana lagi? Orang kalau sudah banyak utang memang dijauhi. Andri menggeleng pelan. Kadang orang lebih mudah menghakimi daripada memahami. Ia kembali meniup peluit, mengatur kendaraan yang keluar masuk halaman rumah sakit, seolah tidak mendengar semua pembicaraan itu. Tidak lama kemudian, dokter Citra datang. Hari ini ia tidak lagi memakai riasan seperti biasanya. Wajahnya terlihat pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Namun yang paling berbeda adalah senyumnya. Senyum itu masih ada, tetapi terasa dipaksakan. Saat melewati pos parkir, ia tetap menyapa. Pagi, Mas Andri. Pagi, Dok. Hanya 2 kata. Namun Andri bisa merasakan betapa berat 2 kata itu diucapkan. Beberapa jam kemudian, kesibukan rumah sakit kembali memenuhi setiap sudut bangunan. Andri sedang membantu seorang pasien lanjut usia turun dari mobil ketika telepon genggamnya berdering. Nama tetangganya muncul di layar. Perasaannya mendadak tidak enak. Halo? Andri. Suara di seberang terdengar panik. Ibumu pingsan. Jantung Andri langsung berdegup kencang. Apa? Tadi pagi beliau tiba-tiba sesak napas. Sekarang kami bawa ke puskesmas. Tanpa berpikir panjang, Andri meminta izin kepada kepala keamanan rumah sakit. Ia langsung mengendarai motornya menuju puskesmas terdekat. Selama perjalanan, ia terus berdoa dalam hati. Setibanya di sana, ia melihat ibunya sudah terbaring di ruang pemeriksaan. Seorang dokter keluar sambil membawa hasil pemeriksaan.
Kondisinya stabil. Andri mengembuskan napas lega. Tapi, satu kata itu membuat dadanya kembali menegang. Beliau membutuhkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Kalau terlambat. Dokter itu menghentikan kalimatnya beberapa detik. Kondisinya bisa semakin berat. Andri menelan ludah. Biayanya? Dokter menyebutkan angka yang membuat tubuh Andri seolah kehilangan tenaga. Jumlah itu jauh di luar tabungan yang selama ini ia kumpulkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menundukkan kepala. Selama beberapa detik, pikirannya kosong. Ketika keluar dari ruang pemeriksaan, ibunya memanggil pelan. Andri. Iya, Bu. Jangan pinjam uang. Andri terdiam. Kita cari jalan lain. Ibunya tersenyum lemah. Allah selalu membuka jalan. Andri menggenggam tangan ibunya erat. Ia tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Ia akan bekerja lebih keras. Jauh lebih keras daripada sebelumnya. Hari itu juga, setelah memastikan ibunya bisa pulang dan dijaga tetangganya, Andri kembali bekerja di rumah sakit. Ia tidak ingin kehilangan satu hari penghasilan. Melihat Andri kembali bertugas sore itu, kepala keamanan menghampirinya. Ibumu bagaimana? Masih harus berobat lagi? Kamu kalau butuh cuti. Andri menggeleng. Aku butuh bekerja. Pria itu hanya menghela napas. Ia tahu tidak ada gunanya membujuk Andri. Malam harinya, Andri tidak pulang. Ia langsung menuju gudang logistik. Selesai dari sana, ia berpindah menjadi kurir hingga menjelang subuh. Saat matahari mulai terbit, ia kembali ke rumah sakit tanpa sempat tidur. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Matanya memerah. Namun ia tetap berdiri tegak di halaman parkir. Beberapa rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan itu. Andri. Seorang teman sesama pelayan parkir bernama Joko menghampirinya. Kamu tidur tidak semalam? Sedikit. Kamu bisa sakit. Andri tersenyum. Belum waktunya. Joko menggeleng. Aku heran sama kamu. Apa? Kamu kerja siang malam. Uangnya kemana? Andri hanya tersenyum. Ditabung. Joko tertawa kecil. Tabunganmu mau dipakai beli rumah. Andri tidak menjawab. Temannya kembali bercanda. Atau jangan-jangan mau beli mobil. Beberapa pelayan parkir lain ikut tertawa. Pelayan parkir beli mobil. Itu lucu. Andri ikut tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak tersinggung. Karena hanya dirinya yang tahu untuk apa uang itu perlahan dikumpulkan. Siang harinya, sebuah kejadian lain kembali mengguncang rumah sakit. Seorang pria parubaya datang dengan wajah marah. Ia langsung menuju meja administrasi. Suaranya terdengar hingga halaman parkir. Mana Dokter Citra? Apa maksud kalian? Ayah saya sudah menunggu 2 jam. Perawat mencoba menjelaskan dengan sopan. Namun pria itu semakin emosi. Saat Dokter Citra keluar untuk menemuinya, pria tersebut justru membentaknya di depan banyak orang. Kamu dokter atau apa? Kamu pikir waktu kami tidak berharga? Dokter Citra meminta maaf berkali-kali. Padahal keterlambatan itu bukan kesalahannya. Ia baru saja menyelesaikan operasi darurat yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Namun pria itu tidak mau mendengar. Ia terus memarahi Dokter Citra di depan pasien lain. Andri menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Dokter Citra tetap menundukkan kepala meski diperlakukan tidak adil. Tidak sekalipun ia membalas dengan emosi. Setelah pria itu pergi, salah seorang perawat menghampiri Dokter Citra. Dok, dokter tidak apa-apa. Dokter Citra hanya tersenyum. Aku baik-baik saja. Namun saat berbalik menuju ruang praktik, Andri melihat kedua mata dokter itu kembali berkaca-kaca. Hari mulai gelap. Jam kerja hampir selesai. Andri hendak pulang ketika kepala administrasi rumah sakit memanggil Dokter Citra ke ruang direktur. Percakapan di dalam ruangan berlangsung hampir 1 jam. Saat keluar, wajah Dokter Citra tampak jauh lebih pucat daripada sebelumnya. Ia berjalan menuju mobil putihnya dengan langkah pelan. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat. Angin malam membuat amplop itu sedikit terbuka. Sekilas Andri melihat beberapa lembar dokumen di dalamnya. Sebelum masuk ke mobil, Dokter Citra berhenti. Ia memandang kendaraan yang selama ini selalu menemaninya. Perlahan ia mengusap kap mobil itu. Seolah sedang berpamitan. Air matanya kembali jatuh. Andri ingin menghampiri. Namun ia mengurungkan niat. Ia sadar,
Ada kesedihan yang lebih nyaman dijalani sendirian. Mobil putih itu akhirnya meninggalkan rumah sakit. Andri pun pulang ke rumah kontrakannya. Sesampainya di rumah, ia membuka kembali kotak besi tua yang selama ini selalu ia simpan. Ia mulai menghitung seluruh uang tabungannya. Lembar demi lembar, koin demi koin. Semuanya ia susun dengan sangat rapi. Setelah selesai menghitung, ia menatap angka itu cukup lama. Jumlahnya memang terus bertambah, namun masih sangat jauh dari cukup. Andri menarik napas panjang. Lalu tanpa ragu, ia mengambil sebuah buku kecil yang tersimpan di dasar kotak besi. Di halaman pertama buku itu hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta biru. Aku harus menepati janji itu. Andri menutup buku tersebut dengan perlahan. Matanya tampak semakin mantap. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu, tepat di seberang rumah kontrakannya, sebuah mobil hitam berhenti tanpa menyalakan lampu. Seseorang di dalam mobil memperhatikan rumah Andri selama beberapa menit. Pria itu kemudian mengangkat telepon. Dia masih menyimpan buku itu. Suara di seberang terdengar pelan. Kalau begitu, pastikan dia tidak sempat mengingat isi janji yang sebenarnya. Mobil hitam itu perlahan melaju meninggalkan gang sempit. Sementara Andri masih duduk di dalam rumahnya. Tanpa sedikit pun mengetahui bahwa dirinya ternyata telah lama menjadi bagian dari sebuah rahasia besar yang mulai bergerak kembali setelah bertahun-tahun terkubur. Pagi itu udara terasa lebih panas daripada biasanya. Matahari bahkan belum terlalu tinggi, tetapi halaman rumah sakit sudah dipenuhi kendaraan yang keluar masuk tanpa henti. Andri berdiri seperti biasa di depan gerbang. Rompi oranyenya mulai memudar karena terlalu sering dicuci. Sepatu yang dipakainya juga mulai robek di bagian depan. Meski begitu, ia tetap bekerja dengan penuh semangat. Bagi Andri, pakaian tidak pernah menentukan harga diri seseorang. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur. Ketika sedang mengarahkan sebuah mobil keluarga memasuki area parkir, sebuah mobil sport berwarna hitam mengilap berhenti mendadak tepat di depan posnya. Suara mesin mobil itu langsung menarik perhatian banyak orang. Seorang pria muda turun dengan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga kaki. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Jam tangan yang dikenakannya tampak jauh lebih mahal daripada seluruh penghasilan Andri selama bertahun-tahun. Pria itu melemparkan kunci mobil begitu saja ke arah Andri. Jangan sampai lecet. Nada suaranya terdengar meremehkan. Andri menangkap kunci itu dengan tenang. Baik, Pak. Namun pria tersebut belum selesai. Ia memandang rompi lusuh yang dikenakan Andri, lalu tersenyum sinis. Kerja seperti kamu begini capek juga, ya? Andri hanya tersenyum sopan. Namanya juga mencari rezeki. Pria itu terkekeh pelan. Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah menyerah. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka mulai menoleh. Andri tetap diam. Pria itu kembali berkata, orang miskin memang harus tahu diri. Kalimat itu menusuk cukup dalam. Namun Andri memilih menahan diri. Baginya, melayani orang dengan baik adalah bagian dari pekerjaannya. Melihat Andri tidak membalas, pria itu justru semakin merasa menang. Ia berjalan masuk ke rumah sakit sambil tertawa kecil bersama rekannya. Joko yang sejak tadi memperhatikan langsung menghampiri. Andri. Iya? Kamu kok diam saja? Andri tersenyum tipis. Kalau semua penghinaan harus dibalas, capek sendiri. Joko menggeleng pelan. Hatimu terlalu sabar. Andri kembali meniup peluit. Di dalam hatinya memang terasa sedikit perih. Namun ibunya selalu mengajarkan satu hal. Jangan pernah membalas kesombongan dengan kesombongan. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Beberapa saat kemudian, mobil putih milik Dr. Citra memasuki halaman rumah sakit. Hari itu mobil tersebut tampak lebih kotor daripada biasanya. Seolah pemiliknya sudah tidak lagi memiliki waktu mengurus hal-hal kecil. Dr. Citra turun dengan membawa beberapa map dan sebuah tas kain sederhana. Saat melewati pos parkir, ia tersenyum kepada Andri. Pagi, Mas Andri. Pagi, Dok. Senyum itu masih lembut. Namun wajahnya semakin kurus. Andri mulai menyadari sesuatu. Dr. Citra hampir tidak pernah lagi membawa bekal makan siang seperti dahulu. Beberapa kali ia hanya minum air putih ketika waktu istirahat tiba. Seorang perawat yang akrab dengannya pernah berkata lirih. Dokter sekarang mengurangi semua pengeluaran. Bahkan makan siang pun sering dilewatkan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Andri. Siang harinya, rumah sakit kembali kedatangan tamu penting.
Kali ini seorang pengusaha besar bernama Herman datang bersama beberapa asistennya. Rumah sakit sedang berusaha menjalin kerjasama dengan perusahaan miliknya. Direktur rumah sakit sendiri turun langsung menyambut kedatangannya. Saat Herman turun dari mobil, Andri segera membukakan pintu dengan sopan. Namun Herman hanya melirik sekilas. Tatapannya berhenti pada wajah Andri. Lalu ia berkata pelan kepada asistennya, "Kalau pegawai parkirnya saja seperti ini, jangan-jangan pelayanan rumah sakitnya juga biasa saja." Mereka tertawa kecil. Andri kembali memilih diam. Beberapa saat kemudian, Herman memasuki gedung utama. Di ruang rapat, ternyata yang ditugaskan mendampingi rombongan itu adalah Dr. Citra. Awalnya pertemuan berjalan lancar. Hingga Herman tanpa sengaja mengenali Dr. Citra. "Bukankah Anda dokter yang sedang banyak masalah itu?" Ruangan mendadak sunyi. Direktur rumah sakit mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Herman justru melanjutkan. "Saya membaca beritanya. Katanya klinik Anda gagal. Mobil juga hampir disita." Wajah Dr. Citra berubah pucat. Ia mencoba tetap tersenyum. "Itu masalah pribadi saya." Herman tertawa pelan. "Dalam bisnis tidak ada masalah pribadi. Kalau keuangan seseorang berantakan, biasanya keputusan yang diambil juga tidak bisa dipercaya." Ucapan itu membuat seluruh ruangan menjadi canggung. Dr. Citra menundukkan kepala. Ia tetap berusaha menjelaskan materi rapat dengan profesional. Namun beberapa orang mulai saling berbisik. Pertemuan akhirnya selesai lebih cepat. Begitu keluar dari ruang rapat, salah seorang perawat mendapati Dr. Citra berdiri sendirian di tangga belakang rumah sakit. Ia sedang menangis. Bukan karena dimarahi, bukan pula karena dihina, melainkan karena merasa seluruh usaha yang telah ia lakukan seolah tidak lagi berarti di mata banyak orang. Perawat itu memeluknya. "Kami percaya sama dokter." Dr. Citra hanya mengangguk pelan. "Aku cuma lelah." Sementara itu, Andri kembali menjalani pekerjaan sambil menahan rasa kantuk. Sudah hampir seminggu ia tidak tidur lebih dari 3 jam setiap malam. Tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda kelelahan. Saat sedang membantu memindahkan pembatas parkir, pandangannya tiba-tiba berkunang-kunang. Tubuhnya oleng. Hampir saja ia terjatuh. Untung Joko segera memegang lengannya. "Sudah kubilang, kamu harus istirahat. Aku masih kuat. Jangan bohong." Joko memaksa Andri duduk di pos parkir. Ia membeli segelas teh hangat dari kantin. Andri menerimanya sambil tersenyum. "Terima kasih." Joko memperhatikan wajah sahabatnya itu. "Andri, sebenarnya kamu sedang mengejar apa?" Andri memandang halaman parkir yang mulai dipenuhi kendaraan. "Aku hanya ingin menepati sebuah janji." "Janji apa?" Andri terdiam. Beberapa detik kemudian ia tersenyum. "Nanti juga kamu tahu." Jawaban itu justru membuat Joko semakin penasaran. Malam harinya, setelah selesai bekerja di rumah sakit, Andri kembali menuju gudang logistik. Namun kali ini tubuhnya benar-benar tidak sanggup. Saat mengangkat sebuah peti kayu yang cukup berat, langkahnya goyah. Peti itu terlepas dari tangannya. Suara benturan keras memenuhi gudang. Andri jatuh terduduk. Napasnya memburu. Pemilik gudang segera menghampiri. "Kamu demam." "Aku tidak apa-apa." Pria tua itu menyentuh dahi Andri. "Panas sekali. Aku masih bisa kerja." "Tidak." Pemilik gudang menggeleng tegas. "Kamu pulang." Andri mencoba berdiri, namun lututnya kembali lemas. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, tubuhnya menyerah. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyadari keadaan putranya. "Kamu sakit." "Hanya kecapean." Ibunya mengambil kain basah dan mengompres dahi Andri. Air mata perempuan tua itu perlahan menetes. "Ibu tidak ingin kehilangan kamu." Andri menggenggam tangan ibunya. "Aku akan baik-baik saja." Malam itu hujan turun sangat deras. Suara rintiknya memenuhi atap rumah kontrakan yang mulai bocor. Andri tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi berbagai persoalan. Biaya pengobatan ibunya, pekerjaan sambilan yang mulai terganggu, tabungan yang masih belum cukup, dan wajah Dr. Citra yang semakin hari semakin kehilangan harapan. Menjelang tengah malam, telepon genggam Andri bergetar. Nomor yang tidak dikenalnya menghubungi. Dengan pelan ia mengangkatnya. "Halo?" Suara seorang pria terdengar berat. "Apakah ini Andri?" "Iya." "Kami tahu kamu sedang mengumpulkan uang."
Jantung Andri langsung berdetak lebih cepat. Siapa ini? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berkata singkat, "Berhentilah mengejar sesuatu yang bukan milikmu." Sambungan telepon langsung terputus. Andri memandang layar teleponnya cukup lama. Nomor itu sudah tidak bisa dihubungi kembali. Di saat yang sama, jauh di tempat lain, Dokter Citra sedang duduk sendirian di ruang tamunya. Di hadapannya tergeletak sebuah dokumen baru. Dokumen itu berisi keputusan dari pihak pembiayaan. Ia hanya diberi waktu 7 hari. Jika tidak berhasil melunasi tunggakan, mobil putih yang menjadi kenangan terakhir bersama mendiang ibunya akan resmi disita. Dokter Citra memejamkan mata. Air matanya kembali jatuh tanpa suara. Sementara di luar rumahnya, sebuah mobil hitam berhenti beberapa saat. Seseorang di dalam mobil memperhatikan rumah itu. Lalu perlahan tersenyum. Sebentar lagi, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. 7 hari. Itulah waktu yang tersisa bagi Dokter Citra untuk menyelamatkan mobil yang selama ini menjadi bagian paling berharga dalam hidupnya. Setiap kali melihat kendaraan berwarna putih itu terparkir di halaman rumah sakit, dadanya terasa sesak. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Di dalamnya tersimpan begitu banyak kenangan bersama mendiang ibunya. Di kursi penumpang depan, ibunya dulu sering duduk sambil membawa bekal makanan untuk Citra yang sedang menjalani masa pendidikan dokter. Di kursi belakang, ayahnya pernah tertidur lelap setelah menjalani terapi panjang. Di dalam mobil itulah keluarganya pernah tertawa bersama. Kini, semua kenangan itu terancam hilang. Pagi itu Dokter Citra datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk beberapa menit di dalam mobil sebelum turun. Jemarinya perlahan mengusap lingkar kemudi, seolah sedang berpamitan. "Maafkan aku, Bu." Kalimat itu keluar sangat lirih. Air matanya kembali mengalir. Setelah menghapus wajahnya, ia menarik napas panjang lalu melangkah memasuki rumah sakit dengan senyum yang kembali dipaksakan. Tidak jauh dari sana, Andri melihat semuanya. Ia tidak mendengar apa yang diucapkan Dokter Citra. Namun ia bisa merasakan betapa berat langkah perempuan itu pagi ini. Hari baru saja dimulai ketika sebuah kabar kembali menyebar ke seluruh rumah sakit. Dokter Citra resmi menjual mobilnya. Sudah dipasang di showroom mobil bekas. Harganya jauh di bawah pasaran. Kabar itu menyebar begitu cepat. Beberapa pegawai bahkan mulai membuka iklan penjualan mobil tersebut melalui telepon genggam mereka. Andri yang mendengar pembicaraan itu perlahan menoleh. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sore harinya, saat jam kerja selesai, ia melihat Dokter Citra keluar dari ruang praktik sambil membawa map tipis. Langkahnya tidak lagi menuju parkiran. Ia justru menaiki mobil bersama seorang pegawai showroom yang datang menjemput. Mobil putih itu keluar dari rumah sakit untuk terakhir kalinya sebagai milik Dokter Citra. Andri hanya memandang dari kejauhan. Entah mengapa, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ia baru saja melihat seseorang kehilangan bagian dari hidupnya. Keesokan harinya, mobil putih itu sudah terparkir di halaman sebuah showroom mobil bekas terbesar di kota. Mobilnya dibersihkan hingga mengilap. Dipasangi papan kecil bertuliskan dijual. Beberapa calon pembeli mulai berdatangan. Ada yang memeriksa kondisi mesin. Ada yang membuka kap mobil. Ada pula yang mencoba duduk di balik kemudi. Tidak sedikit yang memuji kondisi kendaraan itu. Namun hampir semuanya mengucapkan kalimat yang sama. Harganya masih terlalu mahal. Turunkan lagi. Aku beli kalau potong 50 juta. Toh pemiliknya sedang butuh uang. Mereka tahu pemilik mobil itu sedang berada dalam kesulitan. Dan mereka memanfaatkannya. Pemilik showroom mencoba menengahi. Namun para pembeli terus menawar dengan harga yang tidak masuk akal. Siang itu Dokter Citra datang ke showroom untuk menandatangani beberapa dokumen. Ia berdiri sambil memperhatikan orang-orang yang menawar mobilnya seperti sedang membeli barang tanpa nilai. Setiap tawaran yang terlalu rendah terasa seperti merendahkan seluruh perjuangannya selama bertahun-tahun. Salah seorang pria bahkan berkata sambil tertawa, "Kalau tidak dijual sekarang, nanti disita juga." Kalimat itu membuat wajah Dokter Citra semakin pucat. Ia hanya menundukkan kepala. Tidak ada lagi tenaga untuk membalas. Di sisi lain, kehidupan Andri justru semakin berat. Biaya pemeriksaan lanjutan ibunya sudah jatuh tempo. Pemilik kontrakan mulai menagih uang sewa yang telah tertunda 2 bulan. Motor tuanya kembali mogok saat digunakan mengantar barang. Bahkan pekerjaan sambilan sebagai kurir mulai berkurang karena kondisi fisiknya yang semakin lemah. Malam itu, setelah selesai bekerja,
Andri duduk sendirian di depan rumah kontrakannya. Ia membuka kembali kotak besi tua. Seluruh uang tabungannya ia keluarkan. Ia menghitungnya perlahan. Lembar demi lembar. Koin demi koin. Jumlahnya memang terus bertambah. Namun masih jauh dari angka yang ia butuhkan. Ibunya yang memperhatikan dari balik pintu perlahan mendekat. "Kamu masih mengejar janji itu?" Andri mengangguk pelan. "Iya, Bu." Perempuan tua itu tersenyum lembut. "Ibu tidak pernah bertanya karena ibu percaya. Tapi ingat, jangan sampai menolong orang lain membuatmu melupakan dirimu sendiri." Andri menggenggam tangan ibunya. "Aku tahu. Tapi ada janji yang harus ditepati." Ibunya hanya mengusap kepala putranya. Ia tidak lagi bertanya. Selama bertahun-tahun, ia tahu putranya selalu memegang teguh setiap ucapan yang pernah keluar dari mulutnya. Keesokan paginya, sebuah kejadian kembali membuat Andri menjadi bahan tertawaan. Saat sedang mengatur parkiran, Joko melihat Andri membaca iklan penjualan mobil Dr. Citra di telepon genggamnya. Joko tersenyum geli. "Kamu lihat-lihat mobil?" "Iya." "Mau beli?" Andri menatap layar itu beberapa detik. "Lihat nanti." Joko tertawa keras. Beberapa rekan parkir lain ikut mendengar. "Wah, Andri mau beli mobil dokter. Hebat. Kalau sudah beli jangan lupa traktir." Mereka semua tertawa. Tidak ada satupun yang menganggap ucapan Andri serius. Andri sendiri hanya ikut tersenyum. Ia memasukkan kembali telepon genggamnya. Tidak menjelaskan apapun. Karena ia sadar. Kadang mimpi yang terlalu besar memang terdengar seperti lelucon di telinga orang lain. Sore itu, Dr. Citra kembali datang ke showroom. Pemilik showroom menghampirinya. "Maaf, Dok. Sampai hari ini belum ada pembeli yang serius." Mereka semua menawar terlalu rendah. Dr. Citra mengangguk pelan. "Tidak apa. Kalau memang harus dijual murah, saya terima." Pemilik showroom tampak ragu. "Dokter yakin?" Dr. Citra memejamkan mata beberapa saat. "Yang penting ayah saya tetap bisa berobat." Kalimat itu membuat pemilik showroom ikut terdiam. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan showroom. Seorang kolektor kendaraan terkenal turun bersama dua asistennya. Ia langsung memeriksa mobil putih milik Dr. Citra. Melihat kondisi mobil yang masih sangat baik, pria itu tampak puas. Namun ketika tiba saat membicarakan harga, ia justru tersenyum tipis. "Saya beli. Tapi setengah dari harga yang dokter minta." Dr. Citra terdiam. "Itu terlalu rendah." Pria itu mengangkat bahu. "Kalau tidak mau, saya pergi. Kondisi dokter sedang butuh uang." "Bukan." Ucapan itu terdengar santai. Namun setiap katanya terasa seperti pisau. Dr. Citra menundukkan kepala. Ia benar-benar berada di persimpangan. Menolak berarti kehilangan kesempatan. Menerima berarti mengorbankan kenangan terakhir keluarganya dengan harga yang sangat menyakitkan. Saat suasana mulai sunyi, telepon genggam Dr. Citra berdering. Rumah sakit mengabarkan kondisi ayahnya kembali menurun. Dokter meminta agar pembayaran segera dilakukan supaya tindakan lanjutan tidak tertunda. Tubuh Dr. Citra langsung lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Ia akhirnya berkata lirih. "Baik. Saya..." Belum sempat kalimat itu selesai. Seseorang yang sejak tadi berdiri di luar pagar showroom perlahan menggenggam erat telepon genggamnya. Orang itu adalah Andri. Ia baru saja menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tatapannya tidak lagi dipenuhi keraguan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menabung, ia mengucapkan sebuah kalimat yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. "Aku tidak boleh terlambat lagi." Lalu ia berbalik meninggalkan showroom dengan langkah cepat. Tidak ada yang menyadari bahwa keputusan yang baru saja diambil Andri akan mengubah jalan hidup banyak orang. Dan lebih mengejutkan lagi, dari balik jendela lantai 2 showroom, sepasang mata terus mengikuti langkah Andri. Pria itu tersenyum tipis sambil mengangkat telepon. Dia akhirnya bergerak. "Siapkan semuanya. Besok kita akan melihat apakah Andri benar-benar berani mempertaruhkan seluruh hidupnya." Malam setelah melihat Dr. Citra hampir menyerahkan mobilnya dengan harga yang sangat rendah, Andri tidak langsung pulang. Ia memarkir motor tuanya di sebuah lapangan kosong yang menghadap ke kota. Lampu-lampu gedung tampak berkilau di kejauhan. Namun pikirannya justru dipenuhi oleh satu bayangan. Wajah Dr. Citra yang berusaha tegar ketika orang-orang menawar mobilnya tanpa sedikit pun menghargai perjuangannya.
Andri menarik napas panjang. Lalu ia membuka dompet lusuh yang selalu dibawanya. Di dalam dompet itu tidak banyak uang. Yang tersimpan justru sebuah foto kecil yang sudah mulai memudar. Foto itu memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang tersenyum bersama seorang perempuan parubaya. Andri mengusap foto itu perlahan. Aku belum lupa. Aku masih memegang janjiku. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia kembali memasukkan foto itu ke dalam dompet, lalu menyalakan motor dan melanjutkan pekerjaannya sebagai kurir malam. Sejak hari itu, kehidupan Andri berubah menjadi jauh lebih berat. Pagi hingga sore ia tetap menjadi pelayan parkir di rumah sakit. Begitu matahari terbenam, ia berganti seragam menjadi kurir. Menjelang tengah malam, ia berpindah ke gudang logistik. Saat orang lain tertidur, Andri masih mengangkat karung, peti, dan berbagai barang berat hingga menjelang subuh. Tubuhnya semakin kurus. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Kedua telapak tangannya dipenuhi luka baru. Namun tidak sekalipun ia mengeluh. Yang ada di kepalanya hanya satu. Waktu. Ia merasa waktu berjalan terlalu cepat. Beberapa hari kemudian, Joko kembali memperhatikan perubahan sahabatnya itu. Saat jam istirahat tiba, Joko membawa 2 bungkus nasi. Sini. Makan dulu. Andri tersenyum. Aku sudah makan. Joko langsung membuka tas Andri. Yang ia temukan hanyalah sebotol air putih. Kamu bohong. Andri tertawa kecil. Aku belum lapar. Kamu bukan belum lapar. Kamu sengaja hemat. Andri hanya diam. Joko menggeleng pelan. Uangmu habis buat apa sebenarnya? Andri memandang halaman parkir. Aku sedang mengejar sesuatu. Sesuatu apa? Andri tersenyum tipis. Nanti kalau waktunya tiba, kamu akan tahu. Jawaban itu membuat Joko semakin bingung. Selama bertahun-tahun mengenal Andri, belum pernah ia melihat sahabatnya menyimpan rahasia sebesar ini. Sore harinya, Andri menerima kabar lain yang membuat bebannya bertambah. Pemilik kontrakan datang ke rumah. Pria tua itu sebenarnya cukup baik. Namun ia juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Andri. Iya, Pak. Saya sudah menunggu 2 bulan. Saya tahu. Kalau bulan depan belum bisa bayar. Saya terpaksa menyewakan rumah ini kepada orang lain. Andri mengangguk pelan. Saya mengerti. Pemilik kontrakan menepuk bahunya. Saya bukan mau mengusirmu. Tapi saya juga punya kebutuhan. Andri tersenyum. Saya akan berusaha. Malam itu ia kembali menghitung tabungannya. Setelah dipotong biaya obat ibunya dan kebutuhan sehari-hari, jumlah uang yang tersisa kembali berkurang. Ia hanya memandang kotak besi itu cukup lama. Seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Keesokan paginya, rumah sakit kembali dipenuhi pasien. Dokter Citra tetap bekerja seperti biasa. Meski wajahnya semakin pucat, ia tidak pernah menolak pasien. Bahkan ketika jam praktik selesai, ia masih menerima pasien tambahan. Seorang perawat muda menghampirinya. Dok, dokter belum makan dari pagi. Dokter Citra tersenyum. Nanti saja. Tapi dokter sudah hampir pingsan kemarin. Aku masih kuat. Jawaban itu mengingatkan perawat tersebut kepada seseorang. Andri. Keduanya sama-sama terus berkata bahwa mereka masih kuat. Padahal semua orang bisa melihat tubuh mereka perlahan mulai menyerah. Siang itu, Andri melihat Dokter Citra duduk sendirian di taman belakang rumah sakit. Di tangannya terdapat sebuah kotak makan. Namun kotak itu tidak dibuka. Ia hanya memandanginya. Andri mendekat dengan membawa 2 gelas teh hangat dari kantin. Dok. Dokter Citra menoleh. Mas Andri. Ini. Andri menyerahkan 1 gelas. Untuk dokter. Dokter Citra tampak terkejut. Terima kasih. Andri hanya mengangguk. Ia hendak pergi. Namun Dokter Citra tiba-tiba berkata pelan. Mas Andri. Iya. Menurut Mas, kalau seseorang kehilangan semua yang sudah diperjuangkan, masih pantas tidak untuk bermimpi lagi. Andri terdiam beberapa saat. Ia memandang halaman rumah sakit yang dipenuhi orang-orang dari berbagai latar belakang. Lalu ia menjawab perlahan. Selama masih diberi kesempatan bangun setiap pagi, berarti Allah belum menyuruh kita berhenti berjuang. Dokter Citra menatap Andri cukup lama. Kalimat sederhana itu membuat matanya kembali basah. Terima kasih. Andri tersenyum kecil.
Kemudian ia kembali ke pos parkir. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa percakapan singkat itu didengar oleh seseorang. Di lantai 2 rumah sakit, Herman sedang berdiri di balik kaca. Tatapannya terus mengikuti Andri. Ia kemudian memanggil salah satu asistennya. Cari tahu semua tentang pelayan parkir itu. Asal keluarganya, penghasilannya, dan yang paling penting, dia menyimpan uangnya di mana. Asisten itu tampak heran. Kenapa, Pak? Herman tersenyum tipis. Karena orang miskin yang terlalu tenang biasanya sedang menyimpan sesuatu. Malam kembali tiba. Andri menuju gudang logistik. Saat sedang mengangkat peti, telepon genggamnya berdering. Rumah sakit. Jantungnya langsung berdegup. Ia mengira terjadi sesuatu pada ibunya. Namun suara di seberang justru membuatnya membeku. Mas Andri, kami dari bagian administrasi. Ibu Anda membutuhkan pemeriksaan tambahan. Biayanya harus segera dibayarkan. Andri memejamkan mata. Berapa? Angka yang disebutkan membuat napasnya terasa berat. Jumlah itu hampir sama dengan uang yang baru saja berhasil ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Setelah telepon ditutup, Andri duduk sendirian di sudut gudang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berada di persimpangan. Jika menggunakan tabungannya untuk ibunya, impian yang selama ini ia perjuangkan akan gagal. Namun jika mempertahankan tabungan itu, pengobatan ibunya bisa tertunda. Tangannya mulai bergetar. Di saat itulah pemilik gudang datang menghampiri. Kamu kenapa? Andri hanya tersenyum hambar. Tidak apa. Pria tua itu duduk di sampingnya. Kadang, pilihan paling berat bukan memilih yang benar, tapi memilih siapa yang harus lebih dulu diselamatkan. Kalimat itu membuat Andri menundukkan kepala. Malam semakin larut. Hujan mulai turun. Sesampainya di rumah, Andri melihat ibunya sudah tertidur. Ia duduk di samping tempat tidur. Lalu membuka kembali buku kecil yang selama ini selalu disimpan di dasar kotak besi. Kali ini ia membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat tulisan tangan yang sudah mulai pudar. Jika suatu hari kamu mampu, tolong lakukan sesuatu yang membuat hidup orang lain kembali memiliki harapan. Air mata Andri perlahan jatuh. Ia menutup buku itu dengan kedua tangan yang gemetar. Tanpa ia sadari, dari celah jendela rumah kontrakannya, seseorang diam-diam memotret setiap gerakannya. Beberapa detik kemudian, foto-foto itu dikirim kepada seseorang dengan sebuah pesan singkat. Target masih menyimpan buku dan tabungannya. Balasan segera datang. Bagus. Besok pagi, pastikan dia kehilangan salah satunya. Andri sama sekali tidak mengetahui bahwa saat fajar menyingsing, cobaan terbesar dalam hidupnya akan segera dimulai. Fajar baru saja menyingsing ketika Andri terbangun oleh suara ketukan keras di pintu rumah kontrakannya. Tok, tok, tok. Ketukannya tergesa-gesa. Andri segera membuka pintu. Di depan rumah berdiri pemilik kontrakan dengan wajah cemas. Andri, ada apa, Pak? Tadi malam ada orang yang mondar-mandir di sekitar rumahmu. Andri langsung menoleh ke arah halaman. Motor tuanya masih berada di tempat. Pintu rumah juga tidak tampak rusak. Apa ada yang hilang? Aku juga belum tahu. Andri buru-buru masuk ke dalam rumah. Hal pertama yang ia lakukan adalah melihat ke bawah tempat tidurnya. Kotak besi tua itu masih ada. Tangannya bergetar saat membukanya. Ia mengembuskan napas lega. Seluruh uang tabungannya masih tersimpan rapi. Namun saat membuka bagian paling bawah, wajahnya langsung berubah. Buku kecil yang selalu ia simpan di sana sudah tidak ada. Andri membeku. Ia mengobrak-abrik seluruh isi kotak. Membuka lemari, mengangkat kasur, memeriksa setiap sudut rumah. Buku itu benar-benar hilang. Ibunya yang baru terbangun memandang putranya dengan bingung. Ada apa, Nak? Buku itu hilang. Buku yang selalu kamu simpan. Iya. Ibunya terdiam cukup lama. Itu penting. Andri mengangguk pelan. Sangat penting. Buku kecil itu bukan sekadar catatan. Di dalamnya tersimpan sebuah janji yang telah ia pegang selama bertahun-tahun. Janji yang selalu menjadi alasan mengapa ia terus bekerja tanpa mengenal lelah. Kini buku itu menghilang tanpa jejak. Meski pikirannya kacau, Andri tetap berangkat bekerja. Ia tidak ingin ibunya semakin khawatir. Sesampainya di rumah sakit, suasana tampak lebih ramai daripada biasanya. Di ruang istirahat para pegawai, semua orang sedang membicarakan hal yang sama.
Mobil Dokter Citra sudah resmi dipajang di showroom. Aku dengar hari ini banyak calon pembeli datang. Katanya kemungkinan besar langsung laku. Andri mendengar semua itu sambil tetap mengatur kendaraan. Namun kali ini pikirannya terasa jauh lebih berat. Buku yang hilang, biaya pengobatan ibunya, dan waktu yang terus berjalan. Semuanya bercampur menjadi satu. Menjelang siang, telepon genggam Andri kembali berdering. Nomor yang sama seperti beberapa hari lalu. Nomor tanpa nama. Ia mengangkat perlahan. Halo? Suara berat itu kembali terdengar. Bukumu sedang bersama kami. Tubuh Andri langsung menegang. Siapa kalian? Tidak penting. Yang penting, lupakan mobil itu. Lupakan Dokter Citra. Lanjutkan hidupmu seperti pelayan parkir biasa. Andri mengepalkan tangannya. Kalian mau apa? Suara di seberang tertawa pelan. Kami hanya ingin memastikan kamu tidak ikut campur. Sambungan telepon langsung terputus. Andri memandang layar telepon cukup lama. Dadanya dipenuhi tanda tanya. Siapa mereka? Mengapa mereka mengetahui buku itu? Dan mengapa mereka melarangnya mendekati mobil Dokter Citra? Semakin banyak pertanyaan muncul. Namun tidak satu pun memiliki jawaban. Sore harinya, Andri meminta izin pulang sedikit lebih awal. Bukan untuk beristirahat, melainkan menuju showroom tempat mobil Dokter Citra dipajang. Sesampainya di sana, halaman showroom sudah dipenuhi kendaraan mewah. Beberapa calon pembeli sedang memeriksa berbagai mobil. Di sudut paling depan, mobil putih milik Dokter Citra tampak paling mencolok. Kilau catnya memantulkan cahaya matahari sore. Andri berdiri beberapa meter dari mobil itu. Tatapannya tidak lepas sedikit pun. Pemilik showroom yang melihat Andri segera menghampiri. Mau cari mobil? Andri mengangguk pelan. Iya. Yang mana? Andri menunjuk mobil putih itu. Yang itu. Pemilik showroom tersenyum tipis. Itu mahal. Andri tetap tenang. Saya tahu. Pria itu mulai memperhatikan pakaian Andri. Rompi lusuh. Celana kerja yang mulai pudar. Sepatu yang sudah beberapa kali dijahit. Senyumnya perlahan berubah menjadi senyum meremehkan. Kamu kerja apa? Pelayan parkir. Beberapa pegawai showroom saling berpandangan. Salah seorang di antaranya tertawa pelan. Pelayan parkir mau beli mobil itu. Suara tawa mulai terdengar dari beberapa sudut. Andri tetap berdiri tenang. Saya ingin melihat kondisinya. Pemilik showroom langsung menggeleng. Maaf. Kami melayani pembeli serius. Saya memang mau membeli. Kalimat itu membuat tawa mereka semakin keras. Salah seorang pegawai bahkan berbisik kepada temannya. Mungkin dia kira harga mobilnya seperti harga motor bekas. Beberapa pengunjung mulai ikut memperhatikan. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Ada yang tersenyum sinis. Ada pula yang menggeleng pelan. Di tengah suasana itu, sebuah mobil berhenti di depan showroom. Dokter Citra turun dari dalam kendaraan. Ia datang untuk menanyakan perkembangan penjualan mobilnya. Begitu melihat Andri berdiri di tengah kerumunan, ia tampak terkejut. Mas Andri. Andri menoleh. Dokter Citra menghampirinya. Mas sedang apa di sini? Andri menjawab dengan tenang. Saya ingin membeli mobil dokter. Kalimat itu membuat seluruh showroom kembali dipenuhi tawa. Salah seorang calon pembeli berkata cukup keras. Hebat. Sekarang semua orang boleh bermimpi. Yang lain menimpali. Kalau begitu aku mau beli pesawat. Suasana berubah menjadi bahan lelucon. Wajah Dokter Citra memerah. Bukan karena malu kepada Andri, melainkan karena ia tidak tega melihat pria yang selalu bersikap baik itu dipermalukan di depan banyak orang. Dokter Citra mendekat pelan. Mas, pulang saja. Saya tidak ingin Mas dihina karena saya. Andri menatap Dokter Citra. Tatapannya tetap tenang. Saya tidak datang untuk bercanda. Pemilik showroom mulai kehilangan kesabaran. Maaf. Kalau tidak ada bukti kemampuan membeli, silakan keluar. Beberapa pegawai ikut mendekat. Mereka mengira Andri hanya mengganggu calon pembeli lain. Namun Andri tidak bergerak. Ia hanya menatap mobil putih itu beberapa detik. Lalu berkata pelan. Tolong beri saya waktu sebentar. Pemilik showroom menggeleng. Tidak perlu. Silakan keluar. Dokter Citra kembali membujuk. Mas Andri. Tidak apa. Saya mengerti niat baik Mas. Tapi pulanglah.
Andri menghela napas panjang. Kemudian ia berjalan keluar dari showroom. Beberapa orang kembali tertawa. Sebagian menggeleng sambil berbisik bahwa pelayan parkir itu pasti sedang berhayal. Dokter Citra hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa bersalah karena tanpa sengaja membuat Andri ikut dipermalukan. Namun tepat ketika Andri hampir mencapai gerbang showroom, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depannya. Pintu belakang perlahan terbuka. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan pakaian yang sangat rapi. Ia memandang Andri beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kamu memang masih hidup?" Andri mengernyit. Ia sama sekali tidak mengenal pria itu. Belum sempat Andri bertanya, pria tersebut mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam tasnya. "Aku akan memberimu uang yang jauh lebih banyak daripada yang pernah kamu kumpulkan. Asalkan kamu berhenti mengejar mobil itu." Andri menatap amplop tersebut tanpa berkedip. Di balik pria itu, beberapa orang yang tadi menertawakannya kini mulai terdiam. Mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, Andri mulai merasa bahwa semua penghinaan yang ia alami selama ini bukanlah sebuah kebetulan. Halaman showroom yang semula dipenuhi tawa mendadak berubah sunyi. Semua mata tertuju kepada pria berusia sekitar 60 tahun yang baru saja turun dari mobil mewah itu. Pakaiannya sangat rapi, rambutnya disisir ke belakang. Tatapannya tajam, tetapi tetap tenang. Di tangannya masih tergenggam sebuah amplop tebal. Andri memandang pria itu dengan bingung. "Maaf, sepertinya kita belum pernah bertemu." Pria itu tersenyum tipis. "Mungkin kamu memang tidak mengingatku, tapi aku mengenalmu." Kalimat itu membuat bulu kuduk Andri meremang. Orang-orang yang berada di sekitar mereka mulai saling berbisik. Pemilik showroom yang semula mengusir Andri kini memilih diam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Pria tua itu melangkah mendekat. 5 menit. Hanya itu waktu yang kubutuhkan. Andri tetap berdiri di tempat. "Ada yang ingin Bapak bicarakan?" Pria itu mengangguk. "Bukan di sini." Ia menunjuk sebuah kedai kopi kecil yang berada tepat di seberang showroom. Andri sempat menoleh ke arah mobil putih milik Dokter Citra. Kemudian ia mengikuti pria tersebut. Di dalam kedai, suasana jauh lebih tenang. Pria itu memesan 2 gelas teh hangat. Namun tidak satu pun dari mereka langsung menyentuh minuman itu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya pria itu membuka pembicaraan. "Namaku Surya." Andri mengangguk pelan. "Baik, Pak Surya. Aku akan bicara terus terang." Surya mendorong amplop tebal itu ke arah Andri. Di dalamnya ada uang. "Cukup untuk melunasi biaya pengobatan ibumu. Cukup juga untuk membayar seluruh tunggakan kontrakanmu." Andri tidak menyentuh amplop itu. "Bapak tahu tentang ibu saya?" Surya mengangguk. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu bayangkan." Andri mulai waspada. "Bapak mengikuti saya?" "Bisa dibilang begitu." "Andri, aku hanya ingin kamu menerima uang itu. Lalu lupakan mobil Dokter Citra." Suasana kembali hening. Andri memandang pria di depannya tanpa berkedip. "Kenapa?" Surya menghela napas panjang. "Karena mobil itu bukan urusanmu. Dan kalau kamu tetap memaksakan diri, kamu akan menyesal." Nada suaranya terdengar datar. Namun ada ancaman yang begitu jelas di balik setiap katanya. Andri perlahan mendorong kembali amplop itu. "Maaf, saya tidak bisa menerima uang yang tidak saya usahakan." Surya tersenyum tipis. "Aku sudah menduga kamu akan menjawab begitu." Ia kembali memasukkan amplop ke dalam tasnya. "Lalu bagaimana kalau aku mengatakan, kalau keputusanmu nanti akan membuat ibumu menderita?" Jantung Andri berdetak lebih cepat. "Apa maksud Bapak?" Surya tidak menjawab. Ia justru berdiri. "Simpan tenagamu. Karena sebentar lagi hidupmu akan jauh lebih berat." Pria itu berjalan keluar meninggalkan kedai. Andri masih duduk membeku. Kalimat terakhir itu terus terngiang di kepalanya. Saat Andri kembali ke showroom, suasana sudah jauh lebih ramai. Beberapa calon pembeli baru datang. Di antara mereka berdiri seorang kolektor kendaraan terkenal yang beberapa hari lalu menawar mobil Dokter Citra dengan harga sangat rendah. Pria itu sedang berbicara dengan pemilik showroom. "Aku tambah sedikit. Tapi hanya sampai sore ini. Kalau tidak, aku batal." Pemilik showroom tampak gelisah.
Ia tahu Dokter Citra sedang membutuhkan uang secepat mungkin. Namun ia juga merasa harga itu terlalu rendah. Dokter Citra berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya terlihat sangat lelah. Semalaman ia hampir tidak tidur karena menjaga ayahnya di rumah sakit. Telepon genggamnya kembali berdering. Kali ini dari ruang perawatan. Dokter, kondisi ayah semakin menurun. Beliau harus segera menjalani tindakan. Tolong administrasinya segera diselesaikan. Tubuh Dokter Citra langsung lemas. Tangannya hampir menjatuhkan telepon. Ia memejamkan mata beberapa saat. Lalu perlahan berkata kepada pemilik showroom, "Kalau memang tidak ada pilihan, saya setuju." Pemilik showroom tampak terkejut. "Dok, harganya terlalu rendah." "Saya tahu, tapi ayah saya lebih penting." Kalimat itu membuat beberapa pegawai showroom ikut menundukkan kepala. Tidak ada yang sanggup membayangkan berada di posisi Dokter Citra. Di sisi lain, Andri berdiri beberapa meter dari mereka. Ia menggenggam erat dompet lusuh di sakunya. Pikirannya dipenuhi pertentangan. Biaya pengobatan ibunya, uang kontrakan, tabungan yang bertahun-tahun ia kumpulkan, dan janji yang belum pernah ia ingkari. Semua bercampur menjadi satu. Saat itulah telepon genggamnya kembali berdering. "Joko, Andri, kamu di mana?" "Di showroom." "Kamu cepat ke rumah." "Ada yang terjadi?" Suara Joko terdengar panik. "Ada apa?" "Tetanggamu menelepon. Ibumu kembali sesak napas." Wajah Andri langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju motornya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikirannya kacau. Sesampainya di rumah, ambulans sudah berada di depan gang. Ibunya sedang dipindahkan ke dalam kendaraan. Wajah perempuan tua itu sangat pucat. Namun saat melihat Andri, ia tetap berusaha tersenyum. "Maaf, ibu merepotkanmu lagi." Andri menggenggam tangan ibunya. "Jangan bicara begitu." Di dalam ambulans, seorang tenaga medis menjelaskan kondisi ibunya. "Kami harus membawa beliau ke rumah sakit. Penanganannya tidak bisa ditunda lagi." Andri mengangguk. Namun pikirannya kembali dihantam kenyataan. Biaya. Sesampainya di rumah sakit, bagian administrasi kembali memberikan rincian biaya awal yang harus dibayarkan. Angkanya membuat Andri menutup mata beberapa detik. Itu hampir menghabiskan seluruh tabungannya. Ia berdiri cukup lama di depan loket. Tangannya perlahan masuk ke dalam tas. Ia mengeluarkan buku tabungan dan beberapa bundel uang yang selama ini disimpannya. Tepat ketika ia hendak menyerahkan semuanya, ibunya memanggil dari kursi roda. "Andri." "Iya, Bu." "Dengar ibu." Air mata perempuan tua itu mulai mengalir. "Kalau memang harus memilih, pilihlah jalan yang membuat hatimu tetap tenang. Jangan pernah mengkhianati janji yang sudah kamu pegang." Andri memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi ibu..." Ibunya tersenyum lembut. "Rezeki bisa dicari lagi, kejujuran hati tidak." Kalimat itu membuat Andri membeku. Untuk pertama kalinya, ibunya seolah mengetahui isi hati putranya tanpa pernah diberitahu. Beberapa saat kemudian, dokter membawa ibunya masuk ke ruang pemeriksaan. Andri masih berdiri seorang diri di lorong. Tangannya menggenggam buku tabungan begitu erat. Di saat yang sama, telepon genggamnya kembali berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya perlahan. Suara Surya kembali terdengar. "Aku tahu ibumu sekarang di rumah sakit. Aku juga tahu kamu sedang memegang seluruh tabunganmu." Andri langsung mengepalkan tangan. "Kalian mengawasiku." Surya tertawa pelan. "Bukan hanya mengawasi. Kami juga tahu kalau besok pagi Dokter Citra akan menandatangani penjualan mobilnya." Sambungan terputus. Andri menatap layar telepon dengan napas memburu. Kini ia sadar. Ada seseorang yang sengaja mengatur setiap langkahnya. Seseorang yang sangat ingin memastikan mobil Dokter Citra jatuh ke tangan orang lain. Dan semakin keras mereka berusaha menghentikannya, semakin Andri yakin bahwa mobil itu menyimpan sebuah rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah kendaraan. Malam terasa begitu panjang bagi Andri. Ia duduk sendirian di lorong rumah sakit, tepat di depan ruang tempat ibunya menjalani perawatan. Lampu-lampu lorong memancarkan cahaya redup. Sesekali terdengar suara langkah perawat yang berlalu lalang, tetapi pikiran Andri sama sekali tidak berada di tempat itu. Di genggamannya masih ada buku tabungan.
Di dalam tas lusuh yang selalu menemaninya selama bertahun-tahun, tersimpan seluruh uang hasil kerja kerasnya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Dari menjadi pelayan parkir, kurir malam, buruh bongkar muat, memperbaiki kendaraan tetangga, mengangkat barang hingga kedua tangannya penuh luka. Semua pengorbanan itu kini berada di hadapannya. Ia hanya tinggal memilih, menyelamatkan tabungan itu, atau menggunakannya. Pintu ruang perawatan perlahan terbuka. Dokter keluar sambil tersenyum tipis. Kondisi ibu Anda sudah lebih stabil. Andri langsung berdiri. Alhamdulillah. Tapi beliau tetap harus menjalani pengobatan rutin. Andri mengangguk. Terima kasih, Dok. Setelah dokter pergi, Andri masuk ke ruang perawatan. Ibunya membuka mata perlahan. Perempuan tua itu masih tampak lemah. Namun senyumnya tetap sama. Masih belum tidur. Andri menggeleng. Ibunya menggenggam tangan putranya. Nah. Iya, Bu. Kalau hati kecilmu sudah menentukan jalan, jangan takut melangkah. Air mata Andri perlahan menggenang. Aku takut salah. Ibunya mengusap punggung tangan putranya. Orang yang niatnya baik, Allah akan menunjukkan jalannya. Kalimat sederhana itu membuat hati Andri perlahan menjadi tenang. Malam itu juga, ia mengambil keputusan. Keputusan terbesar dalam hidupnya. Keesokan paginya, matahari belum terlalu tinggi ketika Andri berdiri di depan cermin kecil di rumah kontrakannya. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah lama tidak dipakai. Kemeja itu adalah satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki. Ibunya memperhatikannya dari tempat tidur. Kamu rapi sekali. Andri tersenyum. Hari ini ada urusan penting. Ibunya mengangguk pelan. Lakukan dengan hati yang bersih. Andri mencium tangan ibunya. Kemudian ia mengambil tas lusuh yang selama ini selalu dibawanya. Tas itu tampak biasa saja. Sudut-sudutnya mulai robek. Resletingnya sudah beberapa kali dijahit. Tidak ada seorang pun yang akan menyangka isi di dalamnya. Andri menatap rumah kecil itu untuk beberapa saat. Lalu berangkat. Sementara itu, di showroom, suasana sudah jauh lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Hari itu menjadi batas terakhir bagi Dr. Citra. Jika mobilnya tidak terjual, seluruh proses penyitaan akan kembali berjalan. Pemilik showroom tampak mondar-mandir dengan wajah gelisah. Kolektor mobil yang sebelumnya menawar dengan harga rendah sudah datang lebih awal. Ia tersenyum puas. Baginya, hari itu ia akan mendapatkan mobil yang masih sangat bagus dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya. Dr. Citra juga datang. Wajahnya tampak tenang. Namun matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Ia membawa map berisi dokumen penjualan. Pemilik showroom menghampirinya. Dok, kalau memang sudah yakin, hari ini semua berkas bisa langsung selesai. Dr. Citra mengangguk pelan. Semoga ini menjadi jalan terbaik. Di dalam hatinya, ia tahu keputusan itu sangat menyakitkan. Tetapi ia sudah tidak memiliki pilihan. Beberapa menit kemudian, pintu showroom kembali terbuka. Semua orang menoleh. Andri masuk dengan langkah tenang. Tas lusuh itu masih berada di pundaknya. Begitu melihat Andri, beberapa pegawai langsung saling berpandangan. Dia datang lagi. Masih belum menyerah. Kolektor mobil itu tersenyum sinis. Rupanya masih ingin jadi bahan tertawaan. Pemilik showroom mendekat. Mas, saya sudah bilang, jangan mengganggu transaksi. Andri menatap pria itu dengan tenang. Saya datang sebagai pembeli. Kalimat itu kembali memancing tawa. Salah seorang pengunjung berkata cukup keras. Pelayan parkir mau beli mobil puluhan kali lipat gajinya. Orang lain ikut tertawa. Hebat juga imajinasinya. Namun kali ini Andri tidak mundur. Ia melangkah hingga berdiri tepat di depan mobil putih itu. Tatapannya tertuju kepada Dr. Citra. Dok, saya ingin membeli mobil ini. Dr. Citra memandang Andri dengan wajah penuh rasa iba. Mas, tidak perlu memaksakan diri. Saya tidak ingin Mas dipermalukan lagi. Andri menggeleng pelan. Saya tidak sedang bercanda. Pemilik showroom mulai kehilangan kesabaran. Kalau begitu, buktikan. Anda membawa uangnya. Andri tidak menjawab. Perlahan ia melepaskan tas lusuh dari pundaknya. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Resleting tas dibuka perlahan. Beberapa orang masih tersenyum meremehkan. Mereka mengira isi tas itu hanyalah beberapa lembar uang. Namun detik berikutnya,
Andri mengangkat satu bundel uang yang tersusun rapi. Lalu bundel kedua, ketiga, keempat, kelima. Semuanya diletakkan perlahan di atas meja. Tawa mulai menghilang. Pegawai showroom saling berpandangan. Andri kembali meraih isi tas. Masih ada lagi. Bundel demi bundel terus memenuhi meja. Beberapa di antaranya masih dibungkus plastik bank. Beberapa lainnya tersusun rapi menggunakan kertas pengikat. Ruangan berubah sunyi. Tidak terdengar lagi suara tawa. Pemilik showroom menelan ludah. Semua itu uang Anda? Andri mengangguk. Hasil kerja saya. Dokter Citra menatap tumpukan uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak percaya. Pria sederhana yang setiap hari mengatur kendaraan di halaman rumah sakit ternyata mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Kolektor mobil yang sejak tadi tersenyum kini perlahan berubah tegang. Ia melirik seseorang yang berdiri di luar showroom. Orang itu segera mengeluarkan telepon genggam. Wajahnya tampak panik. Seolah ada rencana yang mulai gagal. Pemilik showroom segera memanggil bagian kasir. Tolong hitung. 2 orang pegawai datang membawa mesin penghitung uang. Satu persatu bundel dimasukkan ke dalam mesin. Suara mesin menghitung memenuhi seluruh ruangan. Semua orang menunggu dalam diam. Beberapa menit kemudian, kasir mengangkat kepala. Jumlahnya? Ia berhenti sejenak. Seluruh ruangan seolah ikut menahan napas. Kurang. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung tersenyum lega. Kolektor mobil kembali tertawa kecil. Aku sudah bilang. Dia hanya bermimpi. Dokter Citra menutup mata perlahan. Ia tidak tega melihat Andri dipermalukan untuk kedua kalinya. Namun Andri sama sekali tidak terlihat panik. Ia hanya memasukkan tangan ke dalam saku kemejanya. Lalu mengeluarkan sebuah buku tabungan. Saya masih punya ini. Ruangan kembali terdiam. Kasir menerima buku tabungan tersebut. Setelah memeriksa saldo yang tercatat, ekspresinya langsung berubah. Matanya membesar. Tangannya sedikit bergetar. Ia menatap Andri beberapa saat. Kemudian menoleh kepada pemilik showroom. Dengan suara pelan ia berkata, Pak, kalau saldo ini benar, beliau bukan hanya mampu membeli mobil ini. Beliau bahkan masih memiliki sisa uang yang cukup banyak. Seluruh orang yang berada di showroom langsung membeku. Sementara itu, di luar gedung, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Surya turun dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya yang selama ini tenang kini dipenuhi kepanikan. Ia memandang ke arah Andri dari balik pintu kaca. Lalu berbisik pelan. Ternyata, kamu masih menyimpan rekening itu. Sekarang, rahasia itu benar-benar akan terbuka. Suasana di dalam showroom berubah menjadi sangat sunyi. Tidak seorang pun lagi tertawa. Mesin penghitung uang sudah berhenti. Seluruh pandangan kini tertuju kepada Andri yang masih berdiri tenang di samping tas lusuhnya. Kasir kembali memeriksa buku tabungan itu untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Beberapa kali ia mencocokkan nomor rekening dan jumlah saldo. Hasilnya tetap sama. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Pak, saldo ini cukup. Bahkan setelah membeli mobil ini secara tunai. Masih ada sisa. Pemilik showroom menarik napas panjang. Ia menatap Andri dengan rasa tidak percaya. Pria yang beberapa menit lalu diusir kini justru menjadi pembeli paling serius yang pernah datang. Kolektor mobil yang sejak tadi merasa pasti akan mendapatkan kendaraan itu mulai kehilangan senyumnya. Wajahnya berubah tegang. Dokter Citra berdiri mematung. Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bingung. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa seorang pelayan parkir rela mengorbankan tabungan bertahun-tahun hanya untuk membeli mobil miliknya. Dengan suara pelan ia berkata, Mas Andri, kenapa? Kenapa melakukan semua ini? Andri belum sempat menjawab. Pintu showroom kembali terbuka. Surya masuk dengan langkah cepat. Berhenti. Suara itu menggema memenuhi ruangan. Semua orang menoleh. Surya berjalan mendekati meja transaksi. Tatapannya tertuju kepada Andri. Kamu tidak boleh membeli mobil ini. Andri tetap tenang. Kenapa? Surya menghela napas panjang. Karena ia tahu, rahasia itu tidak mungkin lagi disembunyikan. Ia menoleh kepada semua orang yang berada di dalam showroom. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Ruangan kembali hening. Surya mengeluarkan sebuah map tua dari dalam tas kulitnya. Map itu terlihat sudah lama disimpan. Ia membuka perlahan.
Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen dan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang anak laki-laki kecil bersama seorang perempuan yang sedang tersenyum di depan mobil putih yang kini berdiri di tengah showroom. Surya menyerahkan foto itu kepada Dr. Citra. Begitu melihat wajah perempuan dalam foto tersebut, tubuh Dr. Citra langsung bergetar. Itu ibu saya. Air matanya kembali jatuh. Lalu ia menatap anak kecil yang berada di samping ibunya. Ia menggeleng perlahan. Aku tidak mengenalnya. Surya menatap Andri. Lanjutkan. Andri menarik napas panjang. Ia memandang mobil putih itu beberapa saat. Kemudian mulai bercerita. Bertahun-tahun yang lalu, ibu saya bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit lama. Waktu itu aku masih kecil. Suatu hari ibu mengalami kecelakaan. Kami tidak punya uang untuk membayar pengobatan. Andri menghentikan ucapannya sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua orang menolak membantu. Kecuali satu orang. Ia menatap foto di tangan Dr. Citra. Ibu dokter. Ruangan kembali sunyi. Dengan mobil inilah beliau mengantar ibu saya ke rumah sakit. Beliau juga yang membayar seluruh biaya pengobatan tanpa pernah meminta kembali. Dr. Citra perlahan menutup mulutnya. Air matanya mengalir semakin deras. Andri melanjutkan. Sebelum kami pulang, beliau berkata kepada saya, kalau suatu hari nanti kamu sudah mampu, tolong lakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah membiarkan seseorang kehilangan harapan hanya karena tidak punya uang. Kalimat itu membuat seluruh isi ruangan terdiam. Andri tersenyum tipis. Aku masih mengingat semua ucapan beliau. Meskipun beliau sendiri mungkin sudah melupakannya. Surya mengangguk pelan. Itulah sebabnya aku mengenalmu. Aku adalah sopir keluarga mereka saat itu. Aku menyaksikan semuanya. Setelah Nyonya meninggal, aku mencari kamu selama bertahun-tahun. Tapi tidak pernah berhasil. Dr. Citra kini sudah tidak mampu lagi menahan tangis. Ia memeluk foto mendiang ibunya erat-erat. Aku benar-benar tidak tahu. Andri tersenyum hangat. Aku tidak pernah datang untuk membeli kemewahan. Aku datang untuk menepati janji. Semua orang yang sebelumnya menghina Andri mulai menundukkan kepala. Pemilik showroom merasa sangat malu. Ia melangkah mendekati Andri. Mas, saya minta maaf. Saya sudah mengusir dan meremehkan Mas. Andri hanya mengangguk pelan. Tidak apa. Kolektor mobil yang tadi berkali-kali menawar rendah memilih pergi tanpa berkata apa-apa. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Sementara Herman yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan akhirnya menghampiri Surya. Ternyata ini alasan sebenarnya. Surya mengangguk. Hanya saja, kamu memilih memakai cara yang salah. Herman menundukkan kepala. Ia mengaku bahwa selama ini ia berusaha membeli mobil itu karena mengetahui nilai sejarahnya bagi keluarga Citra. Ia mengutus beberapa orang untuk mengawasi Andri setelah mengetahui ada seseorang yang terus mencari mobil tersebut. Bahkan orang-orangnya telah mencuri buku kecil Andri untuk mengetahui alasan di balik tabungannya. Dengan wajah penuh penyesalan Herman mengeluarkan buku kecil itu dari dalam tasnya. Maafkan saya terlalu curiga. Andri menerima buku itu. Ia membuka halaman yang selama ini selalu menjadi penyemangat hidupnya. Tulisan itu masih ada. Jika suatu hari kamu mampu, tolong lakukan sesuatu yang membuat hidup orang lain kembali memiliki harapan. Andri menutup buku itu perlahan. Lalu ia memandang Dr. Citra. Dok, saya tetap jadi membeli mobil ini. Dr. Citra mengangguk pelan sambil mengusap air mata. Terima kasih. Namun Andri kembali tersenyum. Setelah semua administrasi selesai, saya ingin menghadiahkan mobil ini kembali kepada dokter. Seluruh ruangan kembali terkejut. Dr. Citra membeku. Apa? Saya tidak bisa menerimanya. Andri menggeleng pelan. Mobil ini bukan milik saya. Mobil ini adalah kenangan keluarga dokter. Saya hanya menjaga agar kenangan itu tidak hilang. Tangis Dr. Citra pecah. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasakan kembali kehangatan yang pernah diajarkan sang ibu. Ia menggenggam kedua tangan Andri. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menjaga pesan ibu saya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pelayan parkir yang membeli lalu mengembalikan mobil milik seorang dokter menyebar ke seluruh kota. Namun Andri tetap bekerja seperti biasa.
Ia tetap mengenakan rompi oranye yang mulai pudar. Tetap meniup peluit setiap pagi. Tetap membantu setiap kendaraan yang datang dengan senyum yang sama. Dokter Citra berhasil mempertahankan mobil peninggalan ibunya. Ayahnya juga memperoleh penanganan yang dibutuhkan dan kondisinya berangsur membaik. Herman datang meminta maaf secara langsung kepada Andri dan mengembalikan seluruh biaya yang sempat dikeluarkan untuk mengusut dirinya sebagai bentuk tanggung jawab. Uang itu ditolak oleh Andri. Sebagai gantinya, Andri meminta Herman membantu mendanai pengobatan pasien-pasien kurang mampu. Herman menerima permintaan itu dengan penuh penyesalan. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit bersama sejumlah dermawan membuka sebuah program bantuan kesehatan bagi masyarakat yang kesulitan berobat. Dokter Citra menjadi salah satu penggeraknya. Herman menjadi penyumbang tetap. Surya ikut membantu mengelola program tersebut. Sementara Andri tetap memilih hidup sederhana. Baginya, kekayaan terbesar bukanlah uang yang berhasil dikumpulkan, melainkan kemampuan menepati janji, menjaga hati, dan mengembalikan harapan kepada seseorang yang hampir kehilangannya. Di dalam tas lusuh yang selalu ia bawa, kini hanya tersisa buku kecil itu. Setiap kali membacanya, Andri selalu tersenyum. Karena akhirnya ia berhasil memenuhi janji yang pernah diucapkannya bertahun-tahun lalu.